unjuk rasa atau kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak setiap warga negara, dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Ya? Ya sudah. Apa? Alasannya nggak dikasih masuk? Alasannya kenapa diizinkan untuk masuk kau? Tetapi di dalam penyampaian pendapat di muka umum ada juga tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang menyampaikan pendapat di muka umum. Ya nggak tahu, pokoknya tidak dapat izin ya sudah, kita kembali aja, nggak ada masalah. Ya, masih. Pulang lagi nih Pak ya? Ya pulang lah, mau kemana lagi, masa mau tidur sini ya? Kalau ada masalah hukum, Pak Gatot Nurmantio yang terhormat katanya siap membantu, bahkan bertanggung jawab. Jadi saya kira biar persoalannya lebih selesai, kalau pakai hukum lama, kita kan tahu peristiwa hukum. Mereka unjuk rasa, tapi mereka juga harus menghormati hak dan kebebasan orang lain yang tidak berunjuk rasa. Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang berlaku umum. Nanti tolong hal yang teknis penangkapan dengan kuasa usaha, dengan kuasa hukum. Ketiga, tetap mentaati peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dan kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya mampu membela, cuma kan logikanya proses. Tapi kalau mungkin dengan pendekatannya Pak Gatot atas kuasa Allah, atas izin Allah, bisa dimudahkan. Jadi salam saya buat Pak Gatot, bantu Anton Permana, sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang diinisiasi oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dengan jelas dalam pernyataan di berbagai media mendukung gerakan demo menolak Omnibus Law pada 8 Oktober dan 13 Oktober 2020. Demo itu pun berujung rusuh. 9 orang tokohnya ditangkap serta ditahan. Tak mau dibilang pengecut dan tidak bertanggung jawab, Gatot dan sejumlah pentolannya bertandang ke Bareskrim Mabes Polri. Tujuan utamanya menjenguk rekannya yang ditahan. Karena waktunya menjenguk bukan di jam yang tepat, maka rombongan Gatot pun tidak bisa bertemu dengan mereka yang ditahan. Jadi bukan karena ada intervensi dari istana. Kalau pengunjuk rasa tidak mentaati pasal ini, maka dibubarkan. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Dan juga penyampaian pendapat di muka umum ini dilakukan di tempat-tempat terbuka yang merupakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah, istana presiden, instalasi militer, terminal, airport, yang semuanya adalah fasilitas umum. Jadi harus tahu anggota kita semua, instalasi militer adalah perkecualian untuk unjuk rasa. Kepolisian dibantu TNI sebagai aparat keamanan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan setiap warga negara Indonesia dan warga asing lainnya. Apalagi berkaitan dengan aksi demo yang terjadi kemarin, berujung rusuh dan anarkis. Sebagian aktor intelektualnya sudah ditangkap dan ditahan polisi. Demo itu juga sengaja membenturkan sesama anak bangsa. Ada juga tindakan-tindakan yang sudah masuk kategori tindak pidana. Misalnya, tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama terhadap orang atau barang, itu sudah kena tindak pidana dan melanggar pasal 170 KUHP, yang berarti juga KUHP M. Tuntutan hukumannya adalah 5 tahun 6 bulan, 5,5 tahun. Melalui pesan media sosial yang sengaja disebar. Yang lebih tragis lagi pesannya, secara sengaja mereka membenturkan antara aparat kepolisian dengan tentara. Secara tegas,
Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa mengeluarkan pernyataan kepada seluruh jajaran TNI bahwa tentara tidak perlu fasilitasi dan bisa dipidana jika memberi bantuan kepada pendemo anarkis. Tindakan kemanusiaan terukur hanya kepada mereka yang misalnya pingsan atau luka yang kemudian mereka tidak bisa berjalan. Kita bantu, kalau kita punya fasilitas kesehatan kita berikan pertolongan, tapi setelah itu kita kembalikan lagi. Selebihnya tidak perlu. Pesan ini jelas ditujukan kepada Gatot Nurmantio, walaupun dia tidak menyebut nama. Bahkan menantu mantan Kepala BIN, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono ini mengucapkan dengan nada marah kepada mantan Jenderal TNI yang memanfaatkan tentara dalam aktivitas politik. Kalau tindakan kekerasan itu menyebabkan hancurnya barang atau orang luka-luka, naik menjadi 7 tahun. Kalau orang yang luka-lukanya berat, naik 9 tahun. Kalau orangnya sampai meninggal, 12 tahun. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 ini, KUHP ini. Jenderal Andika secara tegas mengingatkan agar anggotanya memahami dan taat pada aturan hukum, agar tidak perlu membantu demonstran atau perusuh. Jangan ada lagi kejadian anggota TNI yang memberi nasi bungkus atau air, karena itu sudah masuk pada pelanggaran dan akan dikenai sanksi hukum. Apalagi seperti yang viral kemarin, memberi makan, tidak perlu. Kita tidak tahu yang kita bantu itu siapa, dan mereka tidak memerlukan. Ingat, kemanusiaan kita harus punya definisi, yaitu yang benar-benar sangat memerlukan. Sehingga jangan sampai ada lagi penilaian, kesan seolah-olah kita melakukan satu bantuan kepada tindak pidana, kalau kebetulan yang dibantu ini kemudian melakukan tindak pidana. Kita tidak tahu. Pernyataan Jenderal Andika ini menjadi kekuatan Presiden Jokowi untuk membersihkan dan memberangus musuh-musuhnya. Sebab pendemo anarkis ini hanya memperalat aksinya. Tujuan sebenarnya hanyalah menurunkan Presiden Jokowi dari jabatannya. Aksinya gagal, secara otomatis menurunkan Jokowi jadi gagal total. Yang didapat pendemo, khususnya kelompok kami, perpecahan internal semakin terjadi. Egy Sujana meminta pertanggungjawaban Gatot terkait penangkapan aktivis kelompok ini. Saya mampu membela, cuma kan logikanya proses. Jadi kalau mungkin dengan pendekatannya Pak Gatot atas kuasa Allah, atas izin Allah, bisa dimudahkan. Jadi salam saya buat Pak Gatot, bantu Anton Permana, sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan Gatot Nurmantio di kalangan Jenderal Tentara Purnawirawan sudah mendapat nilai negatif. Ada juga pasal yang mengatur merusak fasilitas umum. Jadi pasal 408 KUHP juga, tindak pidana juga. Ini yang hubungannya dengan LTGA kalau pemahaman kita. Merusak, menghancurkan sehingga tidak bisa dipakai. Semua yang berhubungan dengan fasilitas kereta, angkutan lah, transportasi. Apabila masuk dalam kategori ikut serta melakukan tindak pidana, itu pasal 55 KUHP, langsung saja yang pasal 56 membantu, dianggap membantu sebuah tindak pidana. Kalau kita misalnya sebelum tindak pidana itu terjadi, memberikan misalnya informasi, memberikan sarana prasarana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, kategorikan sebagai membantu sebuah tindak pidana, yaitu memberikan kesempatan, kemudian memberikan fasilitas. Nah, kemudian setelah terjadinya tindak pidana, ada juga tindakan-tindakan yang dianggap atau dinilai membantu sebuah tindak pidana. Ikut menyembunyikan kekerasan yang merusak barang atau melukai orang. Maka ancaman hukuman dari mereka yang dinilai membantu tindak pidana itu, merusak barang atau melukai orang itu, 5 tahun 6 bulan dikurangi 1/3.